Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 25 Maret 2023. Gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingat arti dan makna bagi keselamatan kita. Dalam peristiwa ini kita mendengar kisah Injil yang menarik. Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Dari sebuah desa kecil, ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, atas berita yang luar biasa itu Maria menjawab, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Maria didasari konsekuensi hukum Yahudi bagi mereka yang mengandung di luar nikah. Dia akan mendapatkan masalah dalam kehidupannya, dan juga tunangannya Yusuf kemungkinan akan meninggalkan dia. Tapi ada hal yang menarik dalam kisah Injil hari ini. Maria sampai pada titik yang bagi saya menjadi kekuatan.
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban ini menunjukkan sikap Maria yang tunduk dan berserah diri pada Allah. Maria akhirnya sampai pada ketaatan pada rencana dan kehendak Allah. Ia menerima semua kehendak Allah pada dirinya. Sikap tunduk, sikap taat dan berserah diri Maria menegaskan ketaatan Maria pada apapun yang Allah kehendaki pada dirinya. Ia menerima semuanya dengan segala konsekuensi. Itulah ketaatan yang total Maria. Ketaatan yang memberi berkat dan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria taat pada rencana Allah dengan menjalani apa yang dikehendaki Allah. Ketaatan Maria adalah sukacitanya. Ada pertanyaan untuk kita. Bagaimana dengan kita? Bagi saya ketaatan Maria hendaknya menjadi sebuah inspirasi. Untuk kami para imam, biarawan-biarawati, ketaatan Maria menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Di mana kami belajar untuk taat pada perutusan, taat pada tugas dan karya. Bagi saya menarik bahwa sukacita Maria terjadi karena Maria menjalani apa yang dikehendaki Allah. Sebagai imam, biarawan-biarawati dipanggil untuk taat pada rencana Allah lewat pimpinan. Bila kita taat menjalani semua keputusan kita, maka ada sukacita, ada kegembiraan yang kita dapatkan. Demikian juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kita belajar untuk taat pada rencana Allah pada kehidupan kita masing-masing. Bila kita sungguh-sungguh menjalani rencana Tuhan untuk hidup kita dengan taat dan setia, yakin selalu ada sukacita, selalu ada kegembiraan dalam kehidupan kita. Maka jadilah ketaatan Maria sebagai inspirasi hidup kita untuk taat dan setia menjalani tugas-tugas perutusan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.